Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mas Fauzi Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Ketemu dan berjumpa lagi kita ya. Ketemu lagi teman-teman semuanya di channel yang kita kembangkan saat ini, di Mas Fauzi Channel MOC, teman berbagi, motivasi dan informasi. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita ingin berbagi teman-teman sebuah informasi yang barangkali bisa menjadi sebuah renungan buat kita semuanya. Apa itu? Kasus yang lagi viral, yang lagi banyak diperhatikan banyak orang ya. Bukan masalah politik, tapi ini kriminal. Nah, sekali-kali kita share tentang kriminal. Ada kasus tentang pembunuhan seorang mahasiswa Universitas Indonesia UI Depok. Ya, jadi ini sebuah pembunuhan yang sangat-sangat mengejutkan banyak orang. Kenapa? Pembunuhnya masih muda, seorang mahasiswa yang membunuh adik seniornya. Ini adik angkatannya nih, adik angkatannya. Jadi sama mahasiswa, dia baru berusia 23 tahun. Nah, kita lihat saja. Namanya Alta Fasalya Arnika Basya. Nah, ini AAB inisialnya ya. Berusia 23 tahun, menjadi seorang pembunuh. Dan ngerinya teman-teman semuanya, pembunuhan ini inspirasinya dari internet, dari media YouTube nih teman-teman semua. Nah, kita lihat saja bahwa dia ini, si Alta Fasalya ini membunuh adik angkatannya maksudnya, adik angkatan sesama mahasiswa di sebuah kamar kos di Jalan Palakali, Kecamatan Beci, Depok ya, dekat Universitas Indonesia ya, UI Depok sana. Kapan itu? Pada Rabu tanggal 2 Agustus yang lalu. Baru saja kejadiannya ya. Seminggu yang lalu lah kurang lebih ya. 2 Agustus ya, dengan cara menusuknya berkali-kali ya, korban yang sudah nggak bernyawa ini ya, kemudian mayatnya dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah atau trash bag ya, kemudian disembunyikan di tempat tidur. Wow, ngeri sekali ini ya, sangat biadab saya kira ini ya, cara pelaku mengeksekusi, membunuh adik-adik angkatannya sendiri sama mahasiswa ya. Dan korban pembunuhan ini bernama Muhammad Naufal Zidan ya, berusia 19 tahun, mahasiswa yang masih baru. Dan kalau kita lihat cerita-ceritanya bahwa si korban ini memang menjadi mahasiswa di UI karena memang bercita-cita jadi dokter, sehingga mimpinya menjadi dokter harus purna, harus sirna karena kejadian ini. Jadi mimpi yang dia miliki untuk menjadi dokter agar bisa membantu banyak orang akhirnya kandas karena adanya pembunuhan ini teman-teman semuanya. Dan pelaku pembunuhan ini punya motif karena ingin menguasai harta korban. Konon ya, ceritanya dari keterangan pihak kepolisian, korban ini terjerat oleh hutang pinjol, juga hutang investasi kripto. Wow, ngeri sekali ya dampaknya kalau kita punya utang. Tapi yang disayangkan adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah dia ini. Masalah dia sendiri, tapi kenapa harus membunuh orang lain ya, menghilangkan nyawa orang lain. Ini luar biasa biadab menurut saya ya, karena ya berpikir pendek sekali ya, cara mendapatkan uang untuk mengembalikan hutang-hutangnya dengan cara membunuh. Dan yang dibunuh adalah temannya sama mahasiswa, adik angkatannya. Jadi ini menjadi sebuah tragedi yang sangat memprihatinkan dan patut menjadi perhatian untuk kita semuanya. Buat orang tua di rumah atau kita yang masih muda, jangan sampai terjerat dengan berbagai macam investasi, apalagi pinjol gitu ya. Bahayanya pinjol sampai bisa menghilangkan nyawa. Kemudian juga kalau kemudian kita tidak ya hati-hati bagaimana membentengi diri kita dengan begitu mudahnya menghilangkan nyawa seseorang ya, karena kepepet itu tadi. Maka bentengilah diri kita semuanya dengan karakter-karakter agar bisa lebih menjaga diri ya teman-teman semuanya. Dan sejak kejadian itu korban menceritakan bahwa setelah dia berhasil membunuh, dia merasa tidak tenang pastinya ya. Dia merasa tidak tenang, kemudian di kampus dia bingung ya, karena juniornya sudah dibunuh. Kemudian bahkan katanya malam harinya dia bermimpi ditemui oleh korban juga ingin membunuhnya. Wah, ini menakutkan sekali. Dengan sangat menyesal kemarin dia mengatakan permohonan maaf
tapi nasi sudah menjadi bubur. Dan kasus ini tetap akan didalami, dilanjutkan oleh pihak polisian agar yang bersangkutan mendapatkan hukuman yang layak, gitu ya. Dan yang tadi yang perlu diingat adalah bagaimana dia melakukan pembunuhan itu dengan inspirasi melihat cara-cara membunuh karena melihat film di YouTube. Wah, ini ngeri. Jadi bahaya buat anak-anak kita, teman-teman semuanya. Bapak Ibu yang punya putra-putri yang biasa nonton film-film horor, film-film psikopat, itu bisa menjadi sebuah inspirasi buat dia manakala dia melakukan kejahatan. Jadi berbahaya juga ya. Nah, jadi ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya, untuk orang tua, untuk anak-anak muda, untuk para mahasiswa, agar berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal serupa yang sangat merugikan banyak pihak. Itu teman-teman semuanya, informasinya. Kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa hati-hatilah kita dengan perilaku orang-orang di sekitar kita. Juga bentengi diri kita untuk tidak tergiur, terjebak dengan yang namanya pinjaman online, pinjol. Juga investasi-investasi yang gak karuan, gak jelas karuannya ya. Dan yang lebih utama, bentengilah diri kita dengan akhlak yang baik. Belajar agama lebih dalam lagi agar kita tidak terbawa oleh arus-arus negatif, keinginan-keinginan buruk yang merugikan orang lain. Tetap semangat teman-teman semuanya. Terima kasih kebersamaannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih bersamanya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.